Dari kerajaan ya dinamakan Mbah Jago itu kan ya mungkin istilahnya julukan. Kalau nama aslinya kan bukan Mbah Jago gitu kan ya, mohon maaf saya nggak bisa menjabarkan kalau nama asli, karena kalau nama asli kan takutnya salah persepsi di masyarakat, nanti ujung-ujungnya kita yang kesalahan gitu kan. Makanya ya dinamakan Mbah Jago itu ya mungkin dia jawara jago gitu kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya bisa sowan ke tempat Mas. Sebelumnya gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat. Keluarga? Alhamdulillah sekeluarga sehat. Keluarga sehat. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sudah diterima silaturahmi ke tempatnya Mas. Sebenarnya kesini saya ingin bertanya, ada maksud sedikit. Saya ingin bertanya tentang mengenal sosok, yaitu namanya Mbah Jago. Sebenarnya Mbah Jago itu siapa, terus dari mana, sesuai dia itu siapa. Kan banyak orang yang berziarah ke situ tapi kadang belum mengenal sosok beliau itu seperti apa. Saya pengen menggali jejak sastra, jejak pembelajaran dari beliau itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah gitu kan ya. Kita juga kan masih belajar gitu kan. Nah mungkin yang saya tahu gitu kan, kalau yang itu dinamakannya Gunung Payung, mungkin kan dulu Mbah Jago pernah bertapa di sana gitu kan, mungkin pernah bertapa di sana gitu, atau di situ dibilang keramat Mbah Jago itu ya mungkin Mbah Jago dulu kan jawara gitu. Jawara dulunya. Dulu jawara di situ, mungkin dia petilasannya di situ. Nah istilahnya dia masih adalah keturunan dari kerajaan gitu. Dari kerajaan ya dinamakan Mbah Jago itu kan ya mungkin istilahnya julukan. Kalau nama aslinya kan bukan Mbah Jago gitu kan ya, mohon maaf saya nggak bisa menjabarkan kalau nama asli, karena kalau nama asli kan takutnya salah persepsi di masyarakat, nanti ujung-ujungnya kita yang kesalahan gitu kan. Makanya ya dinamakan Mbah Jago itu ya mungkin dia jawara jago gitu kan dulu. Berarti Mbah Jago itu menurut masyarakat sekitar itu hanya nama julukan atau gelar yang diberikan kepada beliau ya. Betul. Karena beliau adalah salah satu yang jawara yang bertanding di masanya. Merokok dulu Mas. Terus menyangkut tentang lelakon dia waktu muda. Mas tadi nyebutnya di Gunung Payung ya. Itu pertapaannya apa gimana? Kalau itu tempat petilasannya aja, hanya petilasannya aja. Petilasannya. Sebenarnya kalau makam aslinya itu, jasadnya itu nggak ada yang tahu di mana jasad asli. Cuma di situ hanya petilasan dia, mungkin petilasan beliau di situ tuh ya dinamakan makam keramat Mbah Jago itu. Mungkin di keramat itu tuh beliau sedang tapa atau gimana gitu, makanya dinamakan Gunung Payung. Karena barang siapa yang ziarah ke sana punya masalah di sana, insya Allah dipayungin sama beliau. Kalau istilahnya masalahnya itu bener real gitu, masalah istilahnya masalah yang istilahnya menyangkut kebaikan gitu. Kadang-kadang kan disalahgunakan oleh masyarakat itu buat minta pertolongan di situ, minta apa-apa di situ, padahal kan harusnya kita mendoakan di sana. Benar-benar. Ya, itu salah satu, berarti itu salah satu karomah beliau lah yang saya tangkap, karena dia kalau memang bertapa segala macam ibadah, berarti dia orang yang sufi yang dekat sama Gusti Allah. Dan benar yang dikatakan Mas tadi, di situ kita harusnya mendoakan dan begitu. Akhirnya kenapa ada berziarah itu kan sebenarnya kalau kita, setahu saya nih, kalau kita berdoa di dekat orang yang sufi itu biasanya ada barokahnya gitu. Contoh kayak kita santri, kita minta sisa makanan dari kiai kita, itu kita ngarepkan barokahnya.
Cuman untuk istilahnya untuk silsilah Mbah Jago dari mana asalnya, ya mohon maaf, bukan saya nggak mau ngejelasin, takutnya salah persepsi, salah persepsi lah, banyak orang-orang pintar atau kayak gimana, nanti saya yang kesalahan, wah ini bocah sudah tahu nih kayak gitu. Benar. Makanya apa yang saya tahu ya saya jawab. Yang jelas berarti beliau itu jawara dan pas mudanya gemar tapa tirakat, akhirnya diberi linuweh lah sama Gusti ya. Yang dimaksud tadi mayungin berarti istilahnya apa hajat yang ingin, ibaratnya yang tadi saya ngomong, kalau kita doa sama di dekat orang yang sufi berarti kita kayak nimbas barokahnya. Tapi yang saya dengar itu di situ juga ada sumur ya. Sumur itu tempat mandi, bekas tempat mandi beliau atau gimana? Nah kalau sumur itu ya karena itu kan ada di kali kan di belakang situ kan, pas dulunya itu kan gerbang utama. Nah, kalau sumur itu ya dulunya kan nggak satu, cuman kan ya tergerus oleh zaman sekarang tinggal satu ya. Kalau orang yang tahu kadang-kadang suruh mandi atau kayak gimana jarah, nah mandinya di sumur itu ya, masalah minta atau segala macam kita kurang tahu. Cuman kalau yang saya tahu itu, kalau saya dulu pernah mandi, saya harus mandi ya, keluar tuh seger. Berarti itu gerbang jadinya sebelum masuk ke tempat pemakaman atau itu petilasan ya, berarti ya petilasan beliau itu kita ngelewatin yang tadi yang kali gitu yang iya, gerbang utamanya itu buat kan membersihkan badan kali ya, buat membersihkan badan sebelum kita berdoa, bermunajat ke Gusti Allah. Harusnya kan kita sebelum ke situ itu kan lewat gerbang yang Sasak Gembreng itu kan, awal muaranya itu kan, kita lewat dasar situ. Nah sebelum ke makam itu kan kita diharuskan mandi bersih dulu, baru kita ziarah ke sana gitu kan. Benar itu, saya laras, saya setuju kan Mas. Karena gini, kenapa saya ingin melakukan jejak sastra atau napak tilas ke tempat-tempat atau makam-makam orang-orang yang sufi yang ketemu. Karena kebanyakan orang kan ngomong musyrik, bidah segala macam, padahal kalau kita belajar lewat budaya itu makna-makna agama yang tersirat itu banyak, dan insya Allah itu nggak musyrik kan gitu. Betul. Seperti yang tadi saya setuju ke Mas, sebelum kita berdoa ke munajat di samping beliau kan, yang dekat, samping dekat orang sufi dan kita mendekat beliau, baiknya kita mandi bersih dulu. Berarti dulu asalnya beliau itu dari sini apa bukan berarti? Nah kalau asal beliau itu kita kurang tahu Mas. Jadi yang setahu saya itu kan ya di situ ada keramat Mbah Jago, itu kan dinamakannya Gunung Payung. Nah, dulu kan barang siapa yang istilahnya ziarah ke sana punya masalah, istilahnya berdoa di sana, insya Allah masalahnya itu dipayungin sesuai dengan nama Gunung Payungnya itu. Kalau payung itu kan istilahnya buat nutupin dari, kalau bahasa sekarang, hujan. Iya. Nah, insya Allah kita kalau punya masalah datang ke situ, insya Allah dipayungin kalau niat kita tuh benar-benar bersih. Lillahi ta'ala lah ya. Oke. Terima kasih penjelasannya Mas, yang singkat, padat, jelas. Karena ini juga kenapa saya ingin bertanya, ini buat edukasi pembelajaran ke masyarakat, siapa sih sosok beliau ini. Jangan sampai kita ziarah malah nggak tahu yang kita ziarah ini siapa. Terima kasih. Mungkin habis ini kita langsung ke sana saja. Kita lihat jelasan beliau, kita berdoa di sana bareng. Oke, gitu aja ya. Kita ngopi dulu kan. Oke. Sampai di area
namanya Mbah Janggo atau yang Jaya Laksana. Ini adalah menurut penuturan masnya ini dulu tempat masuk buat ke area makam. Biasanya orang-orang sebelum ke makam juga takjub nih. Alhamdulillah pemandangannya, keindahannya, nih sungainya. Bagus lah ibaratnya. Bener gak mas? Berarti dari sini ya? Dari sini gerbang utamanya dulu gitu kan. Sebelum dibangun yang di sana, orang-orang tuh jarak tuh lewat sini dulu, lewat Sasak Gembreng sini, baru ke pemakaman itu. Gitu, kan. Ya. Ya karena dulu nggak diurus, jadi yang didahulukan di sana. Nah sekarang rencana kan mau dibangun jadi gerbang utama itu ya sini. Oh, Sasak Gembreng itu maksudnya Jadi Sasak Gembreng itu yang nyebrang, istilahnya kita kalau mau ke makam Bajago itu nyebrang Sasak itu ya dibilang bunyi itu Sasaknya, makanya awal itu kalau mau ke Bajago itu ya pasti lewat Sasak Gembreng itu gitu. Gitu ya. Sekarang kemudian masih udah mau mulai dibangun, jadinya dari tempat udah bagus bakal tambah bagus. Oke, para sedulur ikutin lagi kita